Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat, Tarek? Sehat. Alhamdulillah. Adakah yang lagi batuk atau lagi pilek hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Oh tidak, angkat tangan. Semoga teman-teman yang mungkin hari ini kurang enak badan, entah itu batuk, tenggorokannya kering dan sebagainya, semoga diberikan kesembuhan. Dan teman-teman yang lagi sehat sekarang, ayo kita jaga kesehatannya biar nanti kita lebih semangat lagi untuk bersekolah dan mendapatkan materi dari guru-guru lain sebagainya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Tidak. Terima kasih Dida. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, ayo kita rapikan dulu kelas kita sehingga kita lebih nyaman. Mejanya bisa dirapikan terlebih dahulu, keyboardnya, sampah-sampahnya boleh dibuang ke tempat sampah untuk menciptakan kondisi kelas yang lebih nyaman. Oke, semuanya sudah rapi, sudah bersih kan ya? Enak kan pelajaran kalau kayak gini. Tapi sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Yang saya sebut namanya ngomong hadir ya. Arinda Eka. Hadir. Arindia Hilya. Hadir. Nizar. Hadir. Oktavia Putri. Sulistioningsi. Tiara. Oke, sudah masuk semuanya nggih? Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Sungguh siap ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang segitiga exposure, kemudian sudah ngomongin soal pengambilan gambar dan teknik framing. Masih ingat? Masih. Apa yang dimaksud dengan segitiga exposure? Apa aja yang ada di segitiga exposure kemarin? ISO. Ada ISO. Shutter speed, aperture, oh pinter-pinter semuanya ya. Selanjutnya kita juga ngomongin soal sudut pengambilan gambar. Masih ingat ada apa aja? Masih. Apa? High angle. High angle berarti ada di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Seatasnya lagi apa? Ada lagi? Bird eye view. Yang paling jauh di atas ada bird eye view. Selanjutnya ada high angle tadi. Yang sejajar dengan mata? High level. Kalau di bawah itu? Low angle. Di bawahnya lagi? Frog eye. Terus ada juga teknik framing. Ngomongin soal framing berarti ngomongin soal komposisi besar atau kecil. Yang pertama yang paling luas diambil dari jarak yang paling jauh apa? Extreme long shot. Kemudian lebih dekat lagi berarti apa? Long shot, semuanya kelihatan mulai dari atas kepala sampai bawah kaki. Meripat itu, extreme close up, pilih itu. Selanjutnya, hari ini kita akan berbicara mengenai teknik pergerakan kamera. Jadi teman-teman kemarin sudah mempelajari tentang segitiga exposure, kemudian sudah mempelajari tentang teknik framing dan juga apa tadi sudut pengambilan gambar. Nah, hal itu akan lebih baik lagi untuk ditambahkan pemahaman kalian mengenai pergerakan kamera. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini, kita nanti akan mengidentifikasi lah kira-kira macam-macam dari teknik pergerakan kamera atau kamera movement itu ono opo ae sih. Selanjutnya, nah dari macam-macam teknik pergerakan kamera tadi, kita akan berusaha untuk menjelaskan pengertian dari masing-masing pergerakan kamera. Ternyata di sini ada zooming, dolly, panning, crabbing, tilting, pedestal, arc follow. Makanan apa ya? Istilah-istilah seperti ini nanti mungkin kalian belum paham sekarang, tapi setelah ini kita akan mempelajarinya lagi. Dan kita akan nanti praktek pergerakan kamera sesuai dengan brief yang diberikan. Briefnya sudah saya siapkan, nanti kita akan bagikan. Selanjutnya, di dalam praktek hari ini, saya juga akan memaksa kalian untuk melatih soft skill kalian, di mana saya butuh kalian juga memiliki sikap yang tanggung jawab, kemudian saat kalian shooting itu juga tanggung jawab terhadap waktu, terhadap alat, dan juga yang lain sebagainya. Maka dari itu,
tujuan pembelajaran di sini harus terlaksana semuanya. Mari kita nanti checklist bareng-bareng apakah setelah pembelajaran berlangsung sudah terlampaui apa belum nih. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak teknik pergerakan kamera ini fungsinya apa? Tidak. Masih belum tahu? Belum. Nah, kalau misal kalian lihat, biasanya di film atau di tayangan-tayangan yang ada di televisi, itu kan biasanya ada kamera yang bergerak kan. Jadi nggak cuma diem tok, kecuali berita mungkin. Berita biasanya mungkin akan di satu lokasi saja, kameranya diem. Bosen nggak kira-kira? Nah, maka dari itu teknik pergerakan kamera itu akan bisa diimplementasikan dalam berbagai hal. Bukan hanya pada film, bukan hanya tayangan-tayangan yang lainnya, bahkan sesederhana saat kalian membuat reels. Lah, kalian kan sekarang lagi rame-ramenya anak-anak yang bikin reels, diupload di TikTok, diupload di Instagram. Biasanya itu kan tayangan-tayangan video yang ada di situ rame kan, FYP kan. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka FYP? Menarik. Menarik dari apanya nih? Variatif, apalagi? Ceritanya juga mungkin, atau apalagi? Visualnya juga menarik ya. Nah, coba kita bayangkan video-video yang biasanya kita buat, mungkin reels-reels sederhana yang kita buat itu mungkin selama ini masih belum terkonsep dengan rapi, tapi coba bayangkan kalau nanti kita sudah memahami tentang ISO, shutter speed, aperture, sudut pengambilan gambar, dan teknik framing tadi, dan kemudian dikombinasikan dengan teknik pergerakan kamera. Saat kita udah paham tentang membuat itu tadi, ayo kita coba untuk membuat konten yang lebih baik, FYP, dan kita bisa membuat konten yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk lebih paham tentang kira-kira sudut pengambilan gambar itu seperti apa sih contohnya? Mari kita mengamati hasil karya film dari anak-anak kelas ini udah alumni sekarang, berarti alumni tahun lalu. Silakan dinikmati. Anak-anak, saya bantu Bu. Wes. Ada yang nangis. Sedih banget ya filmnya ya. Kira-kira selain bagus secara cerita, film ini tidak akan sebagus ini kalau misal visualnya juga tidak menarik. Bayangkan kalau filmnya cuma diambil dari kamera yang cuma diem aja, nggak mungkin akan sebagus ini. Ada yang mau ngasih pendapat tentang adanya film ini tadi? Arinda nangis. Apa yang membuat kamu nangis? Sedihnya gara-gara apa? Pernahkah kamu kayak HP yang saat guru-guru menerangkan atau apa kok bisa sampai nangis? Kayaknya pernah gitu, kayak waktu guru nerangin itu pernah kayak Oke. Ada lagi? Oke. Kita masuk kepada materi teknik pergerakan kamera. Gerakan kamera atau kamera movement merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah short video melalui film dengan cara menggerakkan kamera. Selain dapat membangun suasana dramatis, penggunaan kamera yang secara tepat dapat menciptakan visual yang lebih dinamis. Pada intinya, pergerakan kamera yang tepat disusul dengan cerita yang juga menarik akan membuat orang-orang lebih senang tentang tayangan video kita. Nah, ada 8 teknik dasar gerakan kamera yang dapat digunakan dalam pengambilan gambar, dan masing-masingnya ini nanti kalian bisa mengkombinasikan untuk menjadi tayangan yang lebih baik. Oke. Yang pertama adalah zoom atau zooming, di mana pergerakan kamera yang pertama ini adalah merupakan gerakan yang paling dasar, di mana pergerakan ini akan mendekati atau menjauhi objek secara optik. Ada yang tahu nggak secara optik gimana? Kalau kalian lihat kamera, biasanya kan dia punya lensa kan. Nah, lensa itu bisa diputer untuk mendapatkan pergerakan kamera yang mendekati objek atau menjauhi objek. Nah, gambar yang dihasilkan dari pergerakan kamera ini adalah subjek atau orangnya ikut terlihat seolah-olah mendekat ke kamera. Padahal yang mendekat ke yang visualnya tadi yang mendekat adalah kameranya. Jadi diputer.
contoh dari penerapan zoom atau zooming adalah seperti berikut. Nah, bisa dilihat di situ ada demonstrasi untuk memutar lensa pada kamera sehingga mendapatkan pergerakan kamera yang mendekati objek, mendekati orangnya. Pertanyaannya, kalau kita nggak pakai kamera, kalau kita pakai HP, ya apa? Di zoomnya pakai ini, dicubit biasanya. Nah, layarnya bisa kalian cubit atau misal di smartphone yang lainnya, di iPhone biasanya akan ada pilihan untuk menzoom. Selanjutnya, pergerakannya sama, mendekat dan menjauhi objek, tapi istilahnya berbeda. Pergerakan kamera yang kedua adalah dolly atau tracking, di mana pergerakan kamera ini adalah mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kameranya. Kalau yang pertama tadi adalah kameranya yang di zoom, kalau yang kedua ini bedanya adalah kameranya yang bergerak, kameramennya yang bergerak, bukan cuma lensanya saja, bukan cuma optiknya saja. Contoh dari penerapannya adalah seperti berikut. Mari kita lihat kameramennya yang bergerak. Mana tadi ya? Bedanya apa? Maju, sama-sama maju mundur, tapi bedanya apa? Kameranya yang bergerak. Yang pertama tadi lensanya yang diputar, yang digerakkan yang lensanya saja atau dicubit tadi. Tapi kalau track in track out atau dolly in dolly out tadi berarti kameramennya yang ikutan jalan, mendekati subjek atau mendekati orang. Manakah yang lebih baik kira-kira? Menurut kalian? Yang ini, yang dolly in, dolly out. Kenapa? Kenapa kok nggak pakai zooming zoom out? Enak kan diem tok terus menunggu diputar. Apa? Oh iya, zoom in zoom out itu punya batasan, benar katanya Arju. Dan juga biasanya saat kita ngezoom, utamanya pakai kamera atau HP yang mungkin low end, yang bukan HP bagus banget, itu biasanya akan pecah. Jadi sedikit tidak direkomendasikan untuk menggunakan teknik pergerakan zooming tadi, kecuali memang dalam beberapa waktu yang kalian emang paham, oh saya emang bikin film yang mana videonya pengen kayak gini, nggak apa-apa. Atas. Nah. Selanjutnya nomor 7, arc atau orbit. Mengarahnya muteri atau kayak obatnya mau. 8 terakhir follow. Dari ke-8 ini apakah ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Abrisam boleh maju ke depan sama Ibrah. Boleh dibawa kamera HP-nya. Mari kita periksa bersama apakah Abrisam dan Ibrah sudah paham tentang 8 pergerakan kamera. Abrisam, saya minta tolong untuk diambilkan Ibrah yang lagi mengkerik. Ibrah mengkerik itu apa ya? Gini kan? Nah, Ibrah mengkerik. Saya pengen Ibrah ini nanti diambil menggunakan tilting, jadi kelihatan mengkerik. Tilting ya apa kira-kira? Oke, dari bawah ke atas boleh diambil, coba dipraktikkan. Oke, apakah benar tilting seperti ini? Oke, boleh tepuk tangan. Boleh kembali. Gantian. Arinda dan Fitri, boleh maju ke depan. Arinda dan Fitri, boleh dibawa HP-nya. Fitri, saya pengen diambilkan Arinda pergerakan kamera arc. Gimana arc?
Apakah benar arc seperti ini? Iya benar. Arti dari arc apa tadi? Memutari objek. Lah, hal yang bisa dilihat di sini ternyata arc itu cukup susah untuk dilakukan karena yang pertama apa? Harus luas. Kemudian apa lagi? Tidak ada objek-objek di sekeliling yang di syuting. Jadi kalau misal kayak tadi Arinda di sini, Fitri kan susah tuh ngevideonya di sini. Jadi bisa diperhatikan untuk pengambilan gambar arc tadi. Perhatikan untuk cari area yang luas dan tidak ada meja, tidak ada kursi dan lain sebagainya. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Selanjutnya, saya memiliki tugas untuk teman-teman, di mana kita akan mencoba untuk mengeksplorasi ke-8 pergerakan kamera. Nah, kira-kira udah paham belum? Saya punya plottingan kelompok di sini. Kelompok pertama adalah Dida, Ervin, Arjo, Hua Baihaki, dan Abrisam. Boleh berkumpul dengan teman-temannya. Selanjutnya kelompok kedua, Fitri, Nizar, Kevin, Ibrah, dan Denisa. Boleh berkumpul dengan teman-temannya. Saya akan membagikan LKPD buat satu kelompok, satu LKPD. Jadi nanti tugasnya bisa dilihat di sini. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Bisa dibaca-baca dulu, dipelajari dulu. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah cerita berdurasi 1 sampai 3 menit. Jadi sederhana saja. Ceritanya kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti cerita kalian bisa dituliskan pada kotak yang ada di sini menggunakan pena. Bawa pena semuanya? Oke. Selanjutnya, di sini setelah kalian membuat cerita sederhana yang sudah didiskusikan dengan kelompok tadi, kalian bisa menuliskan shortlist dari setiap adegan yang ada di cerita tersebut. Sebelum mengerjakan, boleh berdiri semuanya dulu. Semuanya bawa bolpen kan? Oke. Boleh dilemaskan dulu jari-jarinya, tangannya. Digoyang-goyangkan ke bawah. Digoyang-goyangkan ke atas, digoyang-goyangkan ke samping, bilang, ha, 1, 2, 3, ha. Nah, tugas kalian adalah bersama kelompok kalian, kita akan mencoba untuk berkoordinasi dan bekerja sama. Jangan sampai saat kalian saya suruh menaikkan dan menurunkan tangan, jangan sampai bolpennya jatuh. Bisa dipahami? Kanan, ulang-ulang. Mutar ke kanan, kerjasamanya ayo dilatih, kekompakannya. Naik sama muter, naik berputar. Turun, putar kiri ganti. Putar ke kiri. Turun, naik. Mutar juga, mutar. Turun. Oke, sudah, tepuk tangan. Yang kelompok yang kalah nanti akan dapat giliran untuk presentasi lebih awal. Sudah konsentrasi? Oke, selanjutnya boleh diisikan narasi atau cerita singkat dari cerita nanti mau dibikin seperti apa ya filmnya. Boleh dikonsep seperti film tadi, boleh dikonsep seperti cerita vlog, ngevlog sembarang wis, kalian boleh bebas eksplorasi. Yang sudah menulis cerita, yang sudah bikin shortlist, bisa syuting, nanti saya dampingi juga. Ayo syuting. Kalau mau syuting di luar itu gimana? Pokoknya jangan di luar sekolah, di daerah sini saja.
Enggak, maksudnya kita mau ke dalam. Oh boleh, kalau di dalam boleh. Masuk lagi. Di dalam kelas boleh, di luar boleh. Jadi kita tuh menceritakan tentang kayak sahabat yang asing, gara-gara punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Oke. Terus ditambah lagi kan pisah kelas. Jadi kita tuh jarang ketemu. Seakan-akan pas ketemu itu kita nggak pernah kenal satu sama lain. Oh, Padahal sedih dulunya ya. deket, iya. Punya pakai jaspek, loh aku lupa bawa jaspek gitu, Oh, terus nyari-nyari oke. pinjaman, panik ini segala macem, terus nanti ada plot twistnya belakang. Oke, ditunggu ya. Oke Pak. Maksimal 10.40 sudah kembali lagi. Ya. Siap. Fitri, Kevin, bentar, Rizar, Arinda Eka, Marista. ayo. Terus, apa lagi? Pedesta, Melayu. Nggih, kejuaraan sama bendara ini. Oh gitu. Yang jadi bendaharanya Aprisa. Aprisa. Yang jadi kameramennya tadi Kayak di Bayi Hadi. Bagus. Oke. Dua menit lagi ya. Kalau sudah selesai bisa langsung masuk lagi terus diedit. Kelompok PR. Oke, kelompok apa ini? Umume. Oke, sudah lengkap semuanya nggih? Boleh yang tadi kalah siapa? Yang paling jatuh duluan? Oke, boleh maju ke depan, ayo dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umume akan mempresentasikan video kami tentang tugas yaitu pergerakan kamera. Ceritanya itu ada siswi yang suka teledor, jadi dia itu suka lupa buat bawa barang yang mau dibawa buat ke sekolah. Contohnya itu jaspek. Nah, ternyata dia bawa jaspek. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan? Saya mau tanya. Boleh, Boleh, Nizar. Teknik apa yang menurut kalian itu ekstrim dan apa penyebabnya? Iya, yang art. Yang memutari objek, karena di situ kita kayak susah untuk kestabilan, ya menjaga kestabilan, karena kan itu muterin objeknya, jadi agak lumayan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok film yang berjudul Bayaro akan merepresentasikan tentang film kami dan kami akan juga menampilkannya. Jadi film kami ini bercerita tentang seorang anak yang menghitung uangnya di kursi lalu berjalan menagih uang ke teman-temannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya akan tampil di sini, kalian bisa menjawabnya ABC, warna merah, biru, kuning, hijau di HP kalian. Pertanyaan pertama, pergerakan kamera yang mengitari objek diam. Tiga, dua.
Kalau monopod itu adalah tripod tapi kakinya cuma satu. Kalau strap cam itu adalah strap itu loh apa? Gawe gantungan, gantungannya kamera. Strap cam ini bisa digunakan kalau misal low budget. Jadi misal gak punya stabilizer, itu bisa tetap pakai strap cam tadi biar pergerakan kameranya lebih stabil. Tapi lebih tepatnya lagi berarti pakai stabilizer. Kuis pergerakan kamera di posisi ketiga dengan 8.000 poin ada Didas Arindi, dan posisi pertama adalah Arzu. Dari materi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Jadi kita kan masih sekolah ya, masih belajar dan duduk di bangku SMK, SMA, SMP atau tips agar video bisa terlihat sinematik walaupun peralatannya terbatas itu gimana? Ervin tanya, Pak gimana ya caranya kalau kita itu masih SMA, alatnya masih terbatas, kita masih belum punya kamera yang proper mungkin. Nah, bagaimana cara visualnya itu tetap estetik walaupun low budget? Ceritanya harus bagus dulu pertama. Yang kedua, kalau Ervin dan teman-teman di sini yang lainnya mau untuk pinjam kamera yang ada di sekolah itu boleh. Yang penting nanti harus tanggung jawab. Low budget gimana? Maksimalkan yang ada dulu aja, boleh pakai HP atau boleh pinjam temennya. Nanti lambat laun dengan jam terbang pasti akan dapat visual yang estetik. Itu gimana sih? Pada intinya sinematik itu bukan hanya ngomongin soal visual, tapi juga narasi yang bagus didukung dengan itu tadi pergerakan kamera yang mendukung penceritaan dan yang sebagainya. Pergerakan kamera itu kan banyak pergerakan yang dilakukan selama proses syuting. Nah, bagaimana sih cara agar pergerakan kamera itu tetap stabil? Maulinda tanya, pergerakannya banyak, terus kemudian bagaimana biar pergerakannya tetap stabil, Pak? Jawabannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa menggunakan strap kamera. Jadi itu kan pakai low budget banget kan, strap kamera. Kalian beli kamera atau di setiap kamera sewa, itu pasti punya strapnya. Nah, itu kalian pakai di strap nondek sini, kemudian di ngok nong ini, pakaian pelan-pelan. Jadi gini kayak robot gitu. Tapi alat yang lebih baik adalah pakai stabilizer. Dan nanti coba kita akan eksplorasi pertemuan selanjutnya. Kesimpulan hari ini nih, ayo kita simpulkan bareng-bareng. Pergerakan kamera tadi ada apa aja? Nah ini dia. Ada zoom in, zoom out, dolly in, dolly out. Dari ke-8 pergerakan kamera ini, fungsinya apa sih tadi? Jadi kita bisa membuat video yang bagus. Ada lagi? Oh ya, membuat visual shot variatif. Ada lagi jawaban lain? Oke, lebih menarik. Nah, kalau sudah mendapatkan semuanya ini, kira-kira nanti fungsinya buat apa sih? Bisa dipakai buat kerja. Terus tadi apa lagi? Magang kalian nanti dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi macam-macam. Jadi teman-teman tadi sudah paham semuanya nggih? Sudah bisa menjelaskan. Nah, tadi juga teman-teman sudah berhasil untuk menulis ceritanya sendiri sesuai dengan LKPD dan kemudian langsung juga disimulasikan dalam video. Dan alhamdulillah disiplin waktunya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk menjadi siswa yang hebat hari ini. Materi selanjutnya boleh dicatat. Materi selanjutnya minggu depan kita akan berbicara mengenai penggunaan kamera dan stabilizer. Jadi menerapkan pergerakan kamera yang hari ini menggunakan alat yang lebih profesional lagi. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada, ketua kelas boleh disiapkan lagi untuk berdoa.
Terima kasih untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.